Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih dengan saya Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 8, daerah tempat tinggalku dengan subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Muatan untuk hari ini adalah muatan IPA. Selamat menyaksikan. Nah, muatan IPA untuk hari ini materinya adalah menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini ya, nak. Ini merupakan salah satu kegiatan petani, kan, nak? Nah, salah satu kegiatan petani di sawah adalah membajak sawah. Alat bajak sawah tersebut dapat bergerak karena diberikan gaya. Masih ingat tidak kamu, nak, bahwasanya gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Ya, karena gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Nah, selain membuat benda yang diam menjadi bergerak, gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Nah, kita juga dapat melihat pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda di dalam kelas. Misalnya saat kamu memindahkan meja. Ya, karena Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ya, nak. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Kira-kira, nak, gambar manakah yang menunjukkan gaya berupa dorongan dan gambar mana yang menunjukkan gaya berupa tarikan? Perhatikan gambarnya ya, nak. Untuk gambar yang A ini kira-kira ini sedang apa? Iya, ini gambar yang A ini adalah seseorang yang sedang menarik meja. Lihat posisi tangannya ya, nak. Dia sedang menarik meja ya. Ini kita anggaplah namanya si Denny ya. Si Denny sedang menarik meja. Nah, untuk gambar yang B, lihat, nak, posisi tangannya. Dia sedang apa? Sedang mendorong meja ya. Si Denny sedang mendorong meja. Nah, jadi kira-kira, nak, mana gaya yang merupakan tarikan dan juga gaya yang merupakan dorongan? Nah, untuk mempermudahnya, gerakan mana yang menjauhi tubuh dan gerakan mana yang mendekati tubuh? Iya, langsung saja ya, nak. Untuk gambar yang A ini adalah berupa tarikan, yaitu Denny menarik meja. Selanjutnya untuk gambar yang B ini adalah gambar berupa dorongan, yaitu Denny mendorong meja. Nah, jadi sudah tahu ya, nak, gaya mana yang berupa tarikan dan gaya mana yang berupa dorongan. Ya, nak. Oke, nak, kita lanjut ya. Sekarang Mem akan memberikan beberapa aktivitas-aktivitas. Nah, tugas kita adalah manakah aktivitas-aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan maupun tarikan. Ya, perhatikan aktivitasnya ya, nak, apa saja. Yang pertama ada menggayun sepeda. Yang kedua ada membuka kulkas. Yang ketiga ada mengangkat kursi. Aktivitas selanjutnya yaitu menendang bola. Yang kelima ada menekan tombol remote televisi. Dan yang keenam menggerek bendera. Nah, di sini ada 6 kegiatan ya, nak, atau 6 aktivitas. Nah, kira-kira, nak, yang mana yang merupakan gaya berupa dorongan dan yang mana gaya yang berupa tarikan? Ayo kita jawab satu-satu ya, nak. Untuk yang nomor pertama, mengayun sepeda. Kira-kira, nak, ini berupa dorongan apa tarikan? Iya, ini adalah berupa dorongan ya, nak. Ketika kamu menggayun sepeda, nah, gaya yang kita lakukan adalah berupa dorongan. Yang kedua, membuka kulkas. Nah, ini kira-kira, nak, berupa dorongan apa tarikan? Iya, ini adalah berupa tarikan. Ya, nak, ya, kalau membuka kulkas, gayanya adalah berupa tarikan. Nah, berbeda jika kamu menutup kulkas. Nah, jika kamu menutup kulkas, itu adalah gayanya berupa dorongan. Ingat ya, nak, membuka kulkas itu adalah berupa tarikan dan menutup kulkas itu adalah berupa dorongan. Seandainya kamu membuka kulkas kan dia posisinya seperti menarik kan, nak, ya.
maka berupa tarikan. Nah, berbeda jika kamu menutup kulkas, itu akan berupa dorongan. Untuk nomor yang ketiga, mengangkat kursi. Kira-kira ini berupa apa, Nak? Iya, ini adalah berupa tarikan. Ya, Nak, kamu mengangkat kursi. Itu adalah berupa tarikan, gaya berupa tarikan. Kita lanjut yang keempat, menendang bola. Kira-kira ini gaya berupa apa, Nak? Iya, ini adalah berupa dorongan. Ya, Nak, menendang bola merupakan gaya berupa dorongan. Untuk yang kelima, menekan tombol remote televisi. Ini tarikan apa dorongan? Iya, ini adalah juga gaya berupa dorongan. Yang terakhir, Nak, menggerek bendera. Kira-kira apa, Nak? Dorongan apa tarikan? Iya, ini adalah berupa tarikan, ya, Nak. Menggerek bendera. Kamu pernah lihat karena orang sedang menggerek bendera kan pada saat upacara bendera? Iya, itu adalah gaya berupa tarikan. Jadi kamu sudah tahu kan, Nak, perbedaan antara gaya yang berupa dorongan dan gaya yang berupa tarikan. Kita lanjut ya, Nak. Oke, Nak, sekarang kita masuk mengenal perbedaan gaya dan gerak. Nah, sebelumnya perhatikan gambar berikut ya, Nak. Nah, kita sudah mengetahui bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Maka tarikan dan dorongan yang diberikan oleh anak perempuan tersebut yang digambar ya, Nak, terhadap ayunan yang dinaiki anak laki-laki disebut dengan gaya. Gaya yang diberikan oleh anak perempuan dapat membuat ayunan bergerak, ya, Nak, karena dia mendorong, ya. Karena saat anak perempuan memberikan gaya, kita juga bisa mengamati bahwa kedudukan ayunan yang dinaiki oleh anak laki-laki selalu berubah. Jika anak perempuan memberikan tarikan, ya, Nak, dia menari ayunan tersebut, nah ayunan dapat bergerak mundur dan mendekati anak perempuan tersebut. Nah, sebaliknya, jika dia memberikan dorongan, ya, anak perempuan tersebut mendorong, nah ayunan dapat bergerak maju dan menjauhi anak perempuan tersebut. Dengan demikian, Nak, gaya dapat disebut sebagai perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Paham ya, Nak? Nah, langsung saja ya, Nak, menjelaskan perbedaan antara gaya dan gerak. Untuk gaya, gaya dapat berupa tarikan atau dorongan terhadap benda. Nah, untuk gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Nah, gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, sementara untuk gerak, Nak, perpindahan kedudukan benda tersebut dapat mendekati atau menjauhi letak awal benda atau benda lain di sekitarnya. Ya, Nak, itu jadi perbedaan antara gaya dan gerak. Oke, kita lanjut menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap suatu benda. Nah, tadi masih ingat karena aktivitas memindahkan benda seperti mendorong atau menarik meja. Nah, aktivitas tersebut memanfaatkan gaya otot pada tubuh kita. Gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, dan mengubah arah gerak benda atau mengubah bentuk benda. Nah, berikut beberapa aktivitas pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Perhatikan ya, Nak, di sini ada 4 buah gambar. Yang pertama, mengayuh sepeda. Ya, di sini aktivitas pengaruh gaya otot ya, Nak. Yang kedua ada menendang bola. Yang ketiga yang di bawah ya, Nak, sebelah kiri, memotong roti. Dan contoh lainnya adalah merahut pensil. Keempat gambar tersebut merupakan beberapa aktivitas pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Ya, nah, itulah dia muatan IPA kita untuk hari ini. Sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugas untuk muatan IPA hari ini ada 3 soal ya, Nak. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya? Untuk soal yang nomor 2, di sini ada ABCD ya, Nak, ya.
A. Membuka laci. B. Menekan tuts pianika. C. Menimba air di sumur. D. Mencabut rumput di halaman. Nah, ini adalah beberapa aktivitas ya nak, atau kegiatan. Nah, aktivitas mana yang menunjukkan gaya berupa dorongan? Kamu pilih salah satu ya nak. Untuk soal yang nomor 3, tuliskan beberapa aktivitas pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Soalnya dipahami kan nak? Sangat mudah kan? Kerjakan dengan baik ya nak. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam dari Mem.